Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Ikal, NRP 312014, kelas 2 D3 ITA. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan file geodatabase, yakni soal 1 sampai 10. Dan untuk yang pertama adalah jalankan katalog, kemudian buat sebuah file geodatabase baru, beri nama file geodatabase tersebut NRP Jawa Timur GDB. Dan ini kita pertama buka ars katalog kita, terus masuk ke folder kerja kita, terus kita klik file ini, new file geodatabase, kemudian kasih nama yang tadi ini Jawa Timur. Ini di rename 1/20/2014 ini. Buat di sini aja folder. Oh, udah ini ya. Terus ini hapus, tadi ada error, nggak bisa, jadi biarkan saja. Kita buat database di new folder tadi, ini ganti nama, ini geodatabase latihan ya. Ini kita klik file, new file geodatabase ini, kemudian kasih nama yaitu 25014 underscore Jawa underscore Timur. Jawa underscore Timur GDB. Ini filenya ada di database ini, database latihan di sini ya. Nanti data-datanya ada di sini semua. Terus untuk yang langkah selanjutnya, masukkan import file peta kabupaten SHP, kabupaten, kecamatan, poin, dan sungai ke dalam file database Anda. Jadi klik arc catalog tadi, klik kanan di sini, ada import. Di sini kita bisa memilih single atau multiple. Multiple itu kita pilih filenya itu lebih dari satu. Kita pilih multiple karena kita import yang lebih dari satu. Nah, klik di sini, kemudian lokasinya yang data tadi minggu 9, data bab 04, database latihan, yang bukan data, tambahkan yang di sini kabupaten, kecamatan, poin sama sungai. Oke, add loading tempat poin dan sungai. Oke, masih loading. Di sini loading. Nah, klik OK. Loading. Selesai. Lalu kita tambahkan file tabel sensus kabupaten ke dalam database kita. Jadi diklik kanan lagi, import yang tabel single saja.
terus pilih yang ini, sensus kabupaten. Inputnya sensus kabupaten ya, sensus kabupaten begini aja. Oke, kita cek di dalam ini ada plusnya, jadi kita bisa cek ya. Nah, loading. Oh ini, oh masih loading ya. Nah, masih loading. Kalau ada centangnya seperti ini, maka sudah selesai. Dan saatnya ini bisa dilihat kabupaten, kecamatan, poin-poin, sensus kabupaten dan sungai. Oke, ini padatkan kompres. Selanjutnya adalah dipadatkan ke dalam file geodatabase tadi. Kita harus kompres file geodatabase tadi, yakni dengan cara klik kanan di 31.20.2014 Jawa Timur GDP, klik kanan, terus di ini administration, ada comprise file geodatabase, kita klik. Fungsinya kompres ini itu untuk memperkecil file geodatabase-nya yang kita buat itu untuk beberapa MB, tapi itu sangat bagus juga. Klik OK. Kita lihat ini nanti perbedaannya bisa dilihat dari sini. Di klik kanan properties, ini 1 MB. Jika kita tidak dikompres, kita kembalikan lagi. Administration on compress file database. Oke. Kalau kita di kompres, tunggu sampai finish. Nah, sudah finish. Kita klik kanan properties lagi, maka filenya menjadi 3 MB. Kompres ini bekerja dengan separuh filenya. Itu kita kompres lagi, soalnya yang terakhir adalah ini kompres. Dan yang kelima adalah buatlah dokumen peta baru, tambahkan layar kabupaten dan sensus kabupaten dari file geodatabase Anda. Oke. Sini untuk caranya kita buka ArcMap. Bentar. Masih loading. Dan untuk nomor 6 ini gabungkan join layer kabupaten dengan layer sensus kabupaten. Ini harus menggunakan file yang dari bab 04 strip 02. Ini saya buat kopiannya. Jadi caranya itu ada di atas. Untuk cara detailnya ada di modul untuk setting dan lainnya. Nah, jadi untuk settingan joinnya itu jadi seperti ini. Kita pilih yang mau di joinkan. Ini yang dijoinkan itu kita ibaratkan datanya itu sama, kolomnya itu sama. Itu jadi seperti primary key-nya dan itu primary key ya. Tuh.
Terus yang ini kabupaten kita klik kanan, join and relate, klik join. Join attribute from a table. Ini pilih yang join attribute from a table ya. Ini costnya di pop ID dan pilihannya kabupaten, pop ID, keep all record, terus klik OK. Maka tabelnya itu sudah terjoin. Kita bisa lihat di open attribute table. Nah, sudah, ini ada pop ID-nya. Ini joinan dari tabel sensus penduduk. Kalau tabel sensus penduduk itu kita lihat di ini, bisa sensus penduduk ini preview ya. Sensus penduduk kolomnya ada 3, objek ID, kabupaten, dan populasi. Ini objek ID, populasi, dan kabupaten itu sudah. Jadi yang tabel yang sebelumnya itu tidak ada populasinya, jadi kita joinkan agar bisa ada populasinya. Oke, terus dan untuk soal berikutnya adalah bentar, ini ada di bawah sendiri. Tambahkan koordinat titik pusat sentroid pada tabel data atribut dari layer kabupaten Anda. Untuk mengerjakan soal nomor 7, kita melanjutkan dari file yang tadi ya. Jadi ini kabupatennya harus dijoinkan dengan tabel sensus kabupaten yang tadi ini. Kalau sudah, klik kalau sudah, kita open ini, terus tambahkan file. Di sini loading, not responding. Di sini add file ya, add file. Terus ini kita tambahkan X seperti ini dengan huruf besar, gak apa-apa. Kita dengan double ini ya, double ya, mana ya, double XY. Ini menambahkan titik koordinat XY centroid ya. Tidak XY. Nah, ini klik atau tabel option, atribut add file, beri nama X dan pilih double untuk tipe datanya, klik OK. Terus di kabupaten ini kita open lagi, kita tambahkan add file lagi, kita kasih nama dengan Y dan bertipe double. Oke. Untuk yang ketiga ini kita klik kanan di ini, terus calculate geometry, yes. Ini untuk X ini kita tambahkan X. Oke. Terus yang Y kita tambahkan calculate geometry lagi, yes. Kita pilih yang Y coordinate, yes. Ini kan ya. Oke, dan yes. Oke. Di sini centroid dari X dan Y nya akan terlihat di tabelnya. Di sini sini akan ada seperti ini. Ini ya. Kalau berhasil seperti ini, maka sudah berhasil rangkaiannya.
Jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Mana ini? Kita sudah menambahkan koordinat pusat centroid pada layar kabupaten sudah, dan ekspor tabel data atribut yang terprogresif pusat simpan hasil masuk dari server ke database Anda dan beri nama NRP underscore kota. Oke, dan klik sini. Pertanyaannya adalah mengekspor tabel atribut dan data atribut yang tadi yang sudah diberisi koordinat pusat X dan Y itu kita ekspor ke file ke database-nya dengan nama nrp underscore kota. Ini klik di sini, kita ekspor. Nah, ini ekspor all record dan kita pilih file ke database-nya di dalam set. Sudah, kita beri nama nrp kota, dan di sini untuk nama filenya ini file database and personal database table. Nah, kalau nggak salah ini untuk ekspornya ya. Nah, ini oh iya, klik OK. Untuk ini untuk save as tipenya saya pilih default saja. Oke. Oh, is invalid. Oh, nggak bisa nge-save dengan nama. Oh, jadi nggak bisa nge-save seperti itu ya berarti. Jadi kita ekspor output ya. Oh, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita save seperti ini, save object nggak bisa ya. Ada error seperti ini. Seharusnya sudah bisa. Ini kenapa ya? Kita coba save dulu ya. Kita coba save. Apa atribut? Oh iya, sudah dijoinkan, sudah. Nggak bisa ya export. Ini sudah benar, sudah beli ekspor. Kota titik dbf. Nah, ini gimana ya ini? Kita buat dengan dbf ya, bisa apa enggak? Oke, kita oke. Oh ya ya, yes. Oke, sudah selesai. Oh, tadi errornya karena tidak dipilih dengan yang dbf, jadi tadi muncul error. Kita open, kita bisa. Oke, sudah. X dan Y sudah tampil. Oke, dan close. Untuk soal yang nomor berapa tadi yang ini sudah export. Buat sebuah fitur kelas baru berdasarkan fitur kelas yang telah Anda buat pada latihan nomor 8. Oh, kita membuat fitur kelas dari yang tadi sudah kita buat ya. Ini caranya. Artmap katalog batasan bikin nama folders Anda dapat menggunakan berbagai. Oh ya. Kita buka art katalog berarti ini katalog katalog.
Nah, yang tadi sudah dibuat. Oh, di luar tadi. Yang tadi kita buat, jadi klik kanan lagi. Ini bisa dipindah apa enggak ya? Coba kita pindahkan lagi ya. Ini dihapus, remove. Ini kita tambahkan yang tadi, ekspor di dalam file itu. Oh, bisa. Bisa. Ekspor. Oh, ini kita simpan di dalam ini ya. Oke. Oh, nggak bisa kalau di dalamnya itu ya. Kalau di luarnya bisa. Ya nggak bisa kalau di dalam. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita add di katalog. Ini database kotanya ditambahkan di sini. Dari katalog ini kita tambahkan fitur kelas yang kita buat tadi ya. Jadi kita klik kanan dari katalog yang tadi kita klik kanan, create fitur class from executable. Nah, untuk pengisiannya ini kita isi pada jendela karir muncul, klik tombol koordinat sistem koordinat. Ini pilih sistem koordinat yang Anda inginkan, misal WGS 1984, WGS 19. Nah, kita coba cari ya, mungkin bisa lebih cepat. WGS 19. Bukan. Oh, iya. Kita cari. Oke, sudah ditemukan Word. Nah, ini 1944. Oke, klik OK. Dan kemudian ada dapat memiliki sistem koordinat sesuai dengan file database atau file SAP yang lain. Oh, nggak database. Oke. Klik outputnya, kita klik di ini, file and database, XC 3125.015 kota. Oke, defaultnya default. Oke, oh iya bisa. Dan kita lihat ya, oh iya ada. Kita lihat di katalog apakah ada. Oh iya ada ini ya. Oh, jadi harus dibuat di sini ya. Oh, oke, itu kelasnya. Jadi sudah selesai. Dan selanjutnya itu NRP kota. Oke, sudah. Dan buatlah peta curve plate untuk luas area wilayah kabupaten dan peta graduated simbol untuk populasi per kabupaten di Jawa Timur. Oke. Jadi kita buka yang tadi. Sini ada kabupaten. Kita untuk membuat koplet ini kita ada di sini. Nah, kabupaten, kemudian properties kabupaten ini, properties, simbologi, tab simbologi, dan ini
Yang pertama itu quantity, pilih graduate colornya, graduate colornya ada yang biru, mungkin ini. Itu nanti dipilih sesuai beda kotak file, klik download slip evaluate shape area, oke, kemudian klik oke. Normalizationnya itu dari populasi, iya, shape area dari populasi. Oke, shape area kita atur shape area, terus normalisasinya populasi. Maaf, ini seharusnya di non, jadi untuk shape area benar, ini oke non, klik apply, nah terus oke, maka akan membentuk peta core plate seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah menambahkan core plate dari tadi ya, fungsi fitur kas tadi. Jadi dari file katalog ini kita geser di atasnya di sini. Kok nggak bisa ya? Lihat atas air bisa. Ya bisa. Terus di sini kita klik untuk buka properties, lalu ke quantity, kertas colornya lagi, terus value-nya ini diklik populasi untuk populasi quantity, kemudian pilih graduate symbol. Graduate symbol berarti value nya ini, klik populasi, symbol pada klik dan pilih populasi. Oke, apply, dan kita bisa mengubah warna menjadi merah mungkin biar terlihat. Oke, apply. Oke, nah sudah jadi. Ini peta yang buat ada fitur peta core plate nya untuk nomor 10 ya, Kabupaten Jawa Timur. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.